Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hou. Pewaris muda Immortal Palace melepaskan api yang sebenarnya. Kepala rambut hitamnya berserakan, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengaum. Gelombang suara itu seperti guntur, mengguncang sampai energi darah seseorang bergolak. Pada saat itu, dia menumbuhkan sepasang sayap hitam. Dia menghasilkan 9 kepala burung ganas untuk menghadapi 3 kepala dan 6 lengan Shihao. Burung berkepala 9. Seseorang menjadi kaget. Ini hanyalah setan besar kuno, burung yang jarang terlihat yang mirip dengan Zuyan. Di bidang tertentu, itu hanya kalah dengan 10 setan kuno. Kekuatan ganasnya luar biasa. 6 lengan Shihao melambai. Mereka semua adalah tinju yang hebat. Cahaya ilahi emas meletus, meledakkan tempat ini sampai seluruh tempat ini meledak. 9 kepala setan besar kuno semuanya melepaskan cahaya gelap untuk menangani metode rahasia Zhuyan melawan tinju yang hebat. Keduanya bertabrakan dan energi membunuh melonjak. Peng! Kedua tinju itu bertabrakan. Telapak tangan dan jari terjalin. Bulu-bulu hitam beterbangan, dan cahaya warna-warni keemasan menjadi redup. Darah memercik tinggi ke udara. Itu adalah pertarungan jarak dekat yang intens. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan kemudian mereka maju dengan kekuatan besar untuk membunuh pihak lain. Pertempuran ini adalah pertempuran di mana daging fisik berkuasa. Pewaris istana abadi sombong dan arogan, tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melampaui dia, bahkan jika itu dalam kekuatan fisik. Kesetaraan tidak cukup baik. Dia sangat percaya dirinya sebagai yang paling kuat, dan itulah sebabnya dia terus menyerang. Membunuh! Matanya dingin, dan auranya berubah. Tubuh burung berkepala 9 menjadi tersembunyi. Sebuah tangan ditutupi sisik, melepaskan aura menakutkan saat mencakar ke arah Shihao. Hah! Shihao terkejut. Ini adalah aura naga sejati? Istana abadi memang menakutkan. Tentu saja, ini masih merupakan gerakan longgar dan bukan teknik berharga naga sejati yang sebenarnya. Meskipun demikian, itu sangat tajam, menakutkan sampai ke jiwa mereka. Cakar ini meninggalkan bayangan. Shihao mengambil fragmen artefak magis dari tanah dan melepaskan serangan eksperimental. Ci! Pada saat itu, potongan artefak magis dihancurkan menjadi bubuk, diledakkan menjadi serpihan oleh cakar itu. Kita harus memahami bahwa ini adalah senjata yang datang dari konfrontasi dewa yang jauh. Meskipun itu adalah senjata yang rusak, itu masih keras dan sulit untuk dihancurkan, namun hancur begitu saja. Membuka! Shihao berteriak keras. Kali ini, dia tidak menggunakan metode lain dan malah menggunakan misteri mendalam yang dia pahami sendiri. Permukaan tubuhnya bersinar, dan simbol diringkas menjadi lonceng. Dalam darahnya, lonceng Dao, yang tak terhitung jumlahnya yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan cepat mengalir. Kemudian, aura Dao yang hebat muncul dari seluruh tubuhnya. Sial! Suara lonceng mengguncang langit. Shihao tampaknya telah menjadi lonceng Dao. Riak menyebar dari luar tubuhnya. Ini adalah buah dari pemahaman alam transformasi spiritualnya. Menggabungkan catatan primordial sejati, dia menghasilkan semua jenis gerakan ajaib yang tidak biasa. Pada saat ini, tangannya membentuk jejak yang melepaskan cahaya suci yang cemerlang. Dengan suara hong, lonceng besar terbentuk. Itu menutupi permukaan tubuhnya. Ini adalah perwujudan dari lonceng kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung di tubuhnya. Cakar naga sejati mengulurkan tangan,
memukul lonceng Dao dan menghasilkan suara gemuruh surga yang hebat, membuat energi darah seseorang melonjak. Namun, itu masih tidak bisa menembus tubuh fisik Shi Hao. Meskipun bel besar bergoyang dan retakan muncul, pada akhirnya, tangan Shi Hao membentuk jejak magis Dao Bell, akhirnya menghalangi pewaris Istana Abadi, meledakannya ke belakang. Metode macam apa ini? Pewaris Istana Abadi terkejut. Metode yang saya buat? Shi Hao berteriak ringan. Hanya beberapa perwujudan simbol yang ekstrim. Memiliki sedikit pencerahan. Bakat bawaan pewaris Immortal Palace sangat tinggi, melihat beberapa petunjuk. Namun, dia masih sangat terkejut. Tubuh Shi Hao bersinar. Permukaan tubuhnya, serta dagingnya menghasilkan pedang kecil yang menyala-nyala. Mereka mengalir melalui darahnya. Ini adalah transformasi simbol lagi. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi tajam seperti pedang abadi ekstrim yang sangat tajam. Niat membunuh melonjak. Weng! Shi Hao melompat. Seluruh tubuhnya menjadi seperti selembar kertas tipis. Dia berubah menjadi pedang pembunuh yang hebat dan meretas ke arah pewaris muda Immortal Palace. Apa ini? Pada saat ini, semua orang terkejut. Tubuhnya tampaknya benar-benar telah berubah menjadi pedang. Itu gemilang dan tak terkalahkan. Tidak jauh, Pri Yu Chen mengambil tindakan, menghasilkan perisai tulang, muncul di panggung untuk menghentikan Shi Hao. Dia sengaja melakukan ini untuk menguji kekuatan Shi Hao. Kaca! Suara tajam dan jernih terdengar di udara. Tubuh Shi Hao berubah menjadi pedang. Dia bergegas keluar, menembus perisai tulang, mengubahnya menjadi dua bagian. Permukaan potongannya sangat halus, mengejutkan orang lain sampai mereka tercengang. Ini benar-benar aneh. Dagingnya menjadi pedang, dan bahkan harta rahasia pun tidak bisa menghentikannya. Membunuh! Pewaris Istana Abadi berteriak keras. Rambut kepalanya menari-nari. Telapak tangannya membesar, dan tangan kanannya tampak berubah menjadi monumen Dewa Emas. Itu sangat aneh, dan ada semua jenis simbol yang diukir di atasnya. Ini adalah monumen melemparkan telapak tangan. Pikiran semua orang melonjak. Ini adalah kemampuan ilahi terkenal yang bisa mengubah telapak tangan seseorang menjadi monumen ilahi emas. Ketika disempurnakan ke puncak, itu diketahui mampu menekan semua hal. Sial! Monumen ilahi emas dan pedang bertabrakan dengan keras, melepaskan gelombang suara logam, membuat telinga semua orang terdengar. Itu akan pecah. Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Keduanya telah terlibat satu sama lain begitu lama, metode yang terus berubah, tetapi mereka selalu menggunakan metode daging yang ekstrim. Setiap metode luar biasa dan jarang terlihat di dunia. Ini adalah serangkaian gerakan longgar paling kuat yang bisa menampilkan potensi terbesar dari daging. Ini adalah tabrakan kekuatan terbesar. Semua orang menghela nafas dalam hati. Keduanya dapat dianggap telah mencapai ekstrim daging ke jalan ilahi, tidak dapat naik lebih tinggi. Mereka sudah berada di puncak mutlak. Setelah bentrokan, pedang surgawi akhirnya berubah menjadi tubuh manusia. Shi Hao mundur. Langkahnya terhuyung-huyung. Dia tidak merasa begitu baik. Organ-organ dalamnya kesakitan. Ini juga berlaku untuk pewaris Istana Abadi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya sendiri, secara tak terduga melihat bahwa dagingnya telah patah, memperlihatkan tulang. Cedera ini tidak bisa dianggap ringan. Kedua belah pihak terluka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Sebuah energi aneh beredar. Akhirnya, seperti banjir, meletus. Aura kedua belah pihak meletus. Mereka menyerang ke depan dengan pembunuhan lagi. Tubuh mereka dari darah esensi terbakar,
melepaskan pancaran yang paling menakutkan. Mereka naik ke udara dari waktu ke waktu, melawan tekanan luar biasa dari platform dao emas. Mereka untuk sementara bisa tinggal di kehampaan, menghasilkan semua jenis burung surgawi dan binatang buas saat mereka bertarung dalam pertempuran yang ganas dan intens ini. Setelah berjuang untuk keadaan ini, pewaris Istana Immortal tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dalam domain daging, sulit untuk menekan pihak lain. Paling-paling itu akan menjadi hasil imbang. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dari mana dia datang? Ini bukan perselisihan kecil. Dia perlu membunuh musuhnya sekarang dan mendapatkan warisan tertinggi. Lebih dari itu, ini adalah persyaratan Istana Abadi. Dia harus mengumpulkan warisan Origin Sky Supreme Being dan menambah dukungan sekte. Hong! Dalam sekejap mata, aura pewaris Istana Abadi benar-benar berubah. Kekuatan magis meletus, dan sehelai rambut jatuh ke bawah. Pupil matanya bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, menghasilkan simbol. Seluruh keberadaannya menciptakan medan kekuatan tanpa bentuk. Fragmen senjata di tanah juga melayang ke atas, berputar di sekelilingnya. Mereka kemudian meledak. Ini adalah gelombang aura yang mengejutkan, seolah-olah dewa surgawi telah dihidupkan kembali dan sekarang menghadap ke dunia. Hong! Dengan mengangkat tangan Immortal Palace, simbol terjalin. Petir segera meletus, dililit oleh hukum magis ilahi. Itu tidak mungkin untuk bertahan melawan. Lupakan orang lain dari generasinya, bahkan para dewa yang tidak terlalu jauh tersentak. Karena pemuda ini bisa masuk ke alam api ilahi kapan saja. Dia telah lama mencapai tingkat sempurna dari alam ahli tertinggi dan hanya menekannya. Jelas bahwa dia melakukan ini untuk perebutan kekuasaan di 3.000 provinsi, pengumpulan 100 sungai. Ketika saatnya tiba, akan ada kesempatan alam yang mengejutkan dunia. Saya akui bahwa tubuh fisik Anda telah mencapai ranah emas dan tidak dapat dipecahkan. Tubuh Dao yang tidak dapat rusak, mampu bertarung setara dengan saya untuk jangka waktu tertentu. Dia berkata dengan dingin. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menilai seseorang seperti ini. Daging kedua belah pihak telah mencapai ekstrim, hampir setara. Shi Hao dengan tenang menjawab, teruslah berjuang dan kamu akan mengerti tubuh fisik siapa yang lebih kuat. Tidak perlu. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita dengan tidak ada pihak yang menang. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Kita harus mengakhiri semuanya di sini. Pewaris Istana Abadi berkata dengan dingin. Dengan suara Hong, cahaya warna-warni ilahi terbang keluar. Busur listrik terjalin. Dia mengambil tindakan, menggunakan kekuatan magis. Dia membentuk jejak ilahi dengan tangannya, dan kemudian di sekelilingnya, proyeksi makhluk abadi yang sangat besar muncul. Citra berharga orang ini bermartabat dan sangat tidak jelas, tetapi aura yang dia keluarkan sangat menakutkan. Ini adalah metode rahasia terbatas Istana Abadi, yang dikenal sebagai hukum alam Dao abadi. Tangannya membentuk jejak, menghasilkan manusia abadi. Jenis teknik berharga ini dikenal sebagai hukum alam terlarang, jejak abadi manusia. Setelah melihat adegan ini, semua orang terguncang dan sangat terkejut. Orang ini memang menantang surga. Jenis hukum alam ini sangat sulit dipelajari. Dalam keadaan normal, itu tidak akan diturunkan begitu saja kepada para murid. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Dalam kontes kekuatan sejati, aku cukup untuk membunuhmu. Kata pewaris Istana Abadi. Matanya dingin dan kejam. Kata-katanya memekakkan telinga. Di depan tubuhnya, sosok yang tidak jelas menjadi semakin realistis. Itu dengan cepat melepaskan telapak tangan, dan kemudian seolah-olah hukum alam Dao abadi muncul, mengguncang seluruh istana kuno dan akan meretas platform Dao emas terpisah.
Jejak abadi manusia dikenal sebagai metode berharga yang tak tertandingi. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dimulai ketika sosok terlarang di masa lalu berkultivasi secara ekstrim. Ada orang lain yang mengatakan bahwa itu mungkin benar-benar kemampuan ilahi makhluk abadi yang tertinggal di dunia manusia. Hanya sebuah metode. Anda harus mengerti bahwa itu adalah orang yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar. Simbol di dalam tubuhnya melonjak. Pada saat ini, kekuatan reinkarnasi di dalam dagingnya dihidupkan kembali. Itu membentuk layar cahaya, menutupi permukaan tubuhnya dengan padat. Bersama dengan wawasannya baru-baru ini, dia menghadapi musuh besar ini. Hah? Apa itu? Beberapa orang terkejut. Shi Hao memiliki banyak simbol di permukaan tubuhnya. Pola-pola itu aneh dan misterius. Mereka disertai oleh kabut serta kilat. Teknik berharga macam apa yang dia gunakan? Apakah ini kombinasi petir dan simbol lainnya? Beberapa orang curiga. Shi Hao benar-benar menggunakan rahasianya sendiri. Namun, dia sepertinya masih menyembunyikan sesuatu, tidak mau secara langsung menggunakan kemampuan suci terlarang. Bahkan pada titik ini, dia memiliki kepercayaan diri dan tidak terburu-buru untuk menunjukkannya. Hong! Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Petir menutupi lingkungan Shi Hao. Simbol reinkarnasi menutupi dagingnya dengan rapat, membentuk pola seperti baju besi yang sangat kuat. Hong! Jejak abadi manusia tiba. Itu sangat menakutkan. Namun, Shi Hao juga sangat misterius. Dia dengan cepat menetralkan jejak magis yang masuk, menutupi telapak tangan yang tidak jelas itu dengan kilat. Perlahan-lahan menjadi redup. Ketika melakukan kontak dengan simbol-simbol di permukaan tubuhnya, mereka bahkan lebih saling menghancurkan satu sama lain. Shi Hao terguncang. Jejak abadi manusia memang luar biasa di luar imajinasi. Itu bisa menghentikan kemampuan ilahi reinkarnasinya, menghasilkan kehancuran bersama, terus menjadi lebih redup. Di sisi lain, pewaris istana abadi juga sangat terkejut. Dia menggunakan sekte yang melindungi teknik berharga yang dikenal sebagai kemampuan ilahi yang tak tertandingi, namun tiba-tiba dihentikan. Betapa mengejutkannya ini. Tidak terbayangkan. Siapa sebenarnya Huang? Bahkan talenta luar biasa di sini terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Shi Hao akan jatuh, namun dia tiba-tiba menghentikan jejak abadi manusia. Membunuh! Pewaris istana abadi berteriak keras. Pada akhirnya, dia masih memiliki keunggulan dalam kekuatan magis. Dia ingin menggunakan kekuatan ilahi yang tak terbatas untuk membunuh Shi Hao. Selain itu, seluruh tubuhnya bersinar. Armor pertempuran bulu abadi muncul, membuatnya merasa seperti sedang naik ke surga. Cahaya warna-warni suci bersinar, dan cahaya abadi yang tak ada habisnya mengalir ke surga. Itu cerah dan mempesona. Mati! Pewaris istana abadi berteriak keras. Teruslah bermimpi. Anda hanya harus mengambil semua yang Anda miliki sekarang, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Shi Hao memarahi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.